Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Pucowardika Nana Putra dengan nomor absen 20 dari kelas 12 RPL 3. Hari ini saya membawakan materi agama yang bertema yantra, mantra, dan tantra. Baik, bisa saya lanjutkan. Pendahuluan. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Pada dasarnya, yantra, mantra, tantra ketiganya memiliki 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagian dari tugas wajib mereka. Mereka digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan karma marga, jnana marga, dan sannyasa marga. Pengertian yantra. Yantra bukanlah hal magis, akan tetapi sebuah jalan atau teknik yang sering disalahartikan sebagai jadu tona atau tahayul. Secara teknis, yantra adalah sebuah instrumen, sebuah alat atau jimat. Yantra adalah diagram geometris suci yang berfungsi sebagai instrumental vital. Dalam praktik spiritual Hindu, secara harfiah berarti alat. Yantra merupakan representasi visual dari energi dewa atau dewi atau kekuatan kosmik yang lebih tinggi. Fungsi utamanya adalah sebagai titik fokus media konsentrasi, membantu pikiran pemuja untuk terpusat selama meditasi dan ritual pemujaan. Pembagian yantra. Yantra biasanya digunakan untuk berbagai puja. Maka sastra kita mengklasifikasikan puja yantra menjadi 5 jenis seperti Buprista yantra, terbuat dari berbagai bahan, hanya ditulis saja. Kedua ada Meru Prista yantra, berbentuk seperti pegunungan, dasar besar dan kecil di puncak atau timbul. Yang ketiga, Patala yantra, seperti gunung terbalik berlawanan dengan Meru. Yang keempat, ada Meru Prastar yantra, yantra yang dipotong. Dan yang terakhir, Rusun Prista yantra, segi 4, dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura. Menulis yantra. Menulis yantra harus mengikuti aturan tertentu. Penulis menghadap arah khusus dan memakai bahan tertentu. Dalam yantra, untuk tujuan baik ditulis dari timur ke barat, sedangkan untuk menghancurkan musuh atau kematian ditulis dari barat ke timur. Yantra untuk mendapatkan kemajuan, dengan garis ditarik dari atas ke bawah. Waktu juga penting untuk memainkan peranan dalam kesuksesan sebuah yantra, yaitu pagi hari atau fajar untuk tujuan baik, malam hari untuk kedamaian, siang hari untuk kehidupan, senja untuk kematian, dan sebelum siang untuk ucatan, mohan, pasikaran, serta arsa. Bahan untuk membuat yantra. Yang pertama ada astagandha. Termasuk di dalamnya 8 jenis sarana yang digunakan, terdiri dari agar, tagar, gorocan, kasturi, dengan candan sandur, lan candan, dan kesar. Kedua ada campur, kasturi, kesar, gorocan, candan, tagar, agar, dan tepung. Yang ketiga ada kesar, kasturi, campur, angul, candan putih, candan merah, agar, dan tagar. Dan yang terakhir ada camor, candan, agar, tagar, turmeric, kumkum, gorocan, dan silajet. Pengertian mantra. Mantra adalah gabungan kata-kata dalam bahasa Veda yang dihubungkan dengan dewa atau dewi tertentu. Secara etimologi, mantra berasal dari kata man atau manamna yang berarti berpikir, dan tra atau trana yang berarti pembebasan. Dari kombinasi man dan tra yang berarti sarana untuk membebaskan diri dari ikatan duniawi.
Mantra terdiri dari huruf-huruf suci yang jika diucapkan dengan cara dan waktu yang tepat akan menghasilkan kekuatan spiritual serta mampu mempengaruhi batin seseorang. Dalam tradisi Hindu, mantra dipercaya sebagai doa suci, simbol kekuatan ilahi, dan sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mantra berfungsi untuk tujuan spiritual seperti penyucian, perlindungan, pengendalian diri, maupun memohon anugerah. Ini jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranic mantra. Berdasarkan sifatnya, mantra dapat menjadi Sattwika mantra untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang, dan cinta kasih Tuhan. Yang kedua ada Rajasika mantra untuk kepentingan duniawi seperti kesejahteraan dan keturunan. Dan yang terakhir ada Tamasika mantra untuk tujuan buruk seperti mencelakai orang lain. Selain itu ada bentuk khusus. Yang pertama ada mantra berupa daya pikir atau kata yang diajarkan guru. Yang kedua ada stotra berupa doa-doa pujian kepada Tuhan. Yang ketiga ada kavaca berupa mantra doa perlindungan. Setelah itu ada menurut Nirukta Vedanga mantra dibagi 3 tingkat. Yang pertama ada paroksa mantra, paling sulit. Maknanya hanya dipahami oleh Tuhan. Mantra tingkat sedang dipahami setelah penyucian diri. Dan yang terakhir, pratyaksa mantra, paling mudah dipahami mengandalkan ketajaman pikiran. Cara menggunakan mantra dan kualitasnya. Mantra dapat diucapkan dengan 3 cara, yaitu Vaikari, diucapkan keras dan terdengar orang lain, bermanfaat menghancurkan energi negatif. Yang kedua ada Upamsu, diucapkan lirih hanya terdengar oleh diri sendiri, berfungsi sebagai perlindungan. Dan yang terakhir ada Manasika, diucapkan dalam hati, bermeditasi dengan penuh kesadaran. Setelah itu ada kualitas mantra dibedakan menjadi 3, yaitu Sattwika atau produktif, meningkatkan kesadaran spiritual, memuliakan Brahman. Kedua ada Rajasika atau protektif, tujuan duniawi, seperti kekayaan, keturunan, dan kedudukan. Dan yang ketiga, Tamasika atau destruktif, mencelakai orang lain atau menggunakan ilmu hitam. Setelah itu ada prinsip pendukung mantra. Yang pertama ada Sraddha, keyakinan penuh pada mantra sebagai media mencapai tujuan. Yang kedua ada Bhakti Sinta, dan ketulusan hati agar mantra tidak sekedar pengulangan kosong. Penggunaan mantra. Mantra dapat digunakan secara nitya karma puja, yaitu pengucapan setiap hari secara rutin seperti puja Trisandil, dan naimittika karma puja, yaitu pengucapan mantra secara rutin setiap hari seperti puja Trisandil, sedangkan naimittika karma puja dilakukan pada waktu atau upacara tertentu. Misalnya saat abhiseka, piudalan, atau peristiwa penting seperti Gahana. Ada pula japa atau namasmaranam, yaitu pengulangan nama suci Tuhan secara terus-menerus dengan jari atau mala. Mantra diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan energi, menyampaikan doa, serta mendatangkan jawaban dari para dewa jika diucapkan dengan benar. Namun jika salah, bisa menimbulkan murka para dewa. Selain itu, Veda melambangkan Brahman dalam bentuk suara sehingga nyanyian Veda dapat dianggap sangat penting dalam ritual persembahan. Suara, nyanyian, serta komponen tantra dan yantra menjadi bagian utama untuk menambah kekuatan ritual. Setiap mantra mewakili energi dewa tertentu dan harus diucapkan dengan intonasi sikap serta niat yang benar agar menghasilkan konsekuensi positif. Oleh karena itu, mantra dan ritual Veda tidak hanya bermakna prosedural, tetapi juga memiliki nilai spiritual, simbolis, serta menentukan keberhasilan, pemujaan, dan kemajuan rohani seseorang. Pengertian Tantra. Tantra adalah ajaran spiritual kuno dari India yang telah ada sejak sekitar 7.000 tahun lalu. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tan, perluasan,
Tantra pembebasan. Ajaran ini menekankan latihan rohani untuk membangkitkan kekuatan suci dalam diri manusia agar mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Tantra mengajarkan penyatuan antara manusia dan Tuhan melalui berbagai metode seperti sedana, puja, dan bakti. Tujuannya adalah menyucikan pikiran, memperluas kesadaran, dan mencapai moksa atau kebebasan sejati. Dalam perkembangannya, Tantra menjadi bagian penting dari tradisi spiritual India, terutama yang berkaitan dengan Dewa Siwa dan Sakti. Namun, di masa modern, Tantra sering disalahartikan karena praktik yang tidak ilmiah. Hakikat Tantra bukanlah hal magis, melainkan jalan disiplin spiritual. Tantra dan mantra harus dijalankan bersama untuk mencapai kekuatan batin, keseimbangan diri, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Penggunaan Tantra. Tantra adalah penggunaan tubuh dan pikiran secara sistematis untuk mencapai transformasi dan realisasi diri. Dalam ajaran ini, tubuh dan pikiran dianggap sebagai penghalang pembebasan karena mendorong manusia mengikuti keinginan duniawi. Melalui praktik Tantra, para pelaku berusaha mengendalikan keinginan dan ketidaksucian bukan dengan menolak, tetapi dengan melampauinya, termasuk mengubah energi seksual menjadi energi spiritual. Tantra bertujuan membebaskan pikiran dan tubuh dari kebiasaan serta pengaruh duniawi melalui berbagai metode seperti meditasi, pernapasan, dan ritual tertentu. Meskipun beberapa aliran Tantra menggunakan cara ekstrim seperti ritual kuburan atau penggunaan zat kimia, inti ajaran Tantra adalah disiplin untuk spiritual mencapai kesadaran diri. Dalam praktik keagamaan Hindu, unsur Tantra juga tampak dalam pemudaan yang melibatkan simbol-simbol suci, mantra, dan latihan seperti yoga, meditasi, serta pengendalian indera untuk mencapai kesucian batin. Ajaran Kundalini beserta manfaatnya. Ajaran Kundalini telah dikenal lebih dari 7.000 tahun dan merupakan bagian ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Pengetahuan ini awalnya hanya diajarkan secara langsung dari guru kepada murid pilihan agar tidak salah digunakan. Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulung, menggambarkan energi yang tidur di dasar tulang belakang manusia. Ketika energi ini bangkit, ia bergerak naik melalui jalur Sushumna, menembus semua cakra dan membersihkan jalur mahkota tubuh hingga mencapai cakra mahkota, menghasilkan kesadaran spiritual tinggi. Kundalini disebut juga Kundalini Sakti atau kekuatan spiritual dalam bentuk energi spiral. Setelah itu ada manfaat Kundalini, yaitu menciptakan keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Yang kedua ada membantu penyembuhan berbagai penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres. Melepaskan trauma masa lalu serta memperbaiki sikap mental. Meningkatkan kecerdasan, konsentrasi, dan pengendalian emosi. Melancarkan peredaran darah dan memperbaiki sel serta DNA tubuh. Membersihkan kotoran energi, memperbaiki metabolisme, serta memurnikan cakra dan getaran tubuh. Setelah itu ada kesimpulan. Yantra, mantra, dan tantra dalam ajaran Hindu adalah jalan spiritual untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Yantra berfokus pada simbol suci untuk meditasi, mantra pada kekuatan doa dan getaran suci. Sedangkan Tantra pada pengendalian tubuh dan energi untuk transformasi diri menuju kesadaran spiritual. Baik, itu materi yang sudah saya bawakan di video ini. Saya akhiri dengan terima kasih.